Hai Konco, sudah pernah melihat tari yang satu ini? Ini adalah tari hak-hakan. Masih asing ya? Tari hak-hakan merupakan tari kesenian budaya peninggalan nenek moyang di Dusun Kalioso, Tegal Ombo, Kalikajar sebagai salah satu rangkaian dari ritual yang dipercaya sebagai ritual selamatan desa. Jadi ini kok wangan saya ini hakik cewek nih. Mulai di sanes dusun, buatan wani ini lebet banyu ngerigi. Saya juga buatan pamit kalau yang ngerigi mawon. Di kali ini kok hakik wong Kaliasa nih. Menceritakan tentang kisah pembangunan irigasi dari sumber air Budo sebelum kemerdekaan Indonesia. Tari hak-hakan ini diturunkan oleh para nenek moyang pendiri Dusun Kalioso sejak tahun 1921 lalu. Itu pelaksanaannya sampai pembuatan irigasi sejauh 4 km, ada yang ketinggian 50 meter, ada yang 30, macam-macam tinggiannya dari atas dari Sungai Begaluh itu sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebelum merdeka sini udah ada irigasi yang dibentuk sistem kerja yang dianu oleh orang Belanda. Setelah itu kelas pertama orang Jepang, itu menurut ceritanya kayak gitu. Fun fact sejenak ya, sebelum ada sumber air irigasi di Kalioso, dusun ini dulunya bernama Dusun Mataram loh Konco. Kok bisa ya? Dusun Kalioso ini kan nama ini kan bukan Mataraman ini. Dukun Mataraman ini. Jarang Kalioso. Sedangkan asal mula nama Dusun Kalioso sendiri, Yoso mengandung makna membuat dan kata kali merujuk pada aliran air. Nama Dusun Mataram diubah menjadi Kalioso dikarenakan kala itu masyarakat dusun bergotong royong membuat aliran air di dusun yang kekeringan tersebut, di mana sumber airnya berasal dari Sungai Begaluh dengan perkiraan jarak sejauh 8 km. Itu dia kenapa dusun ini kemudian diberi nama Dusun Kalioso. Nama Kalioso ini kan sama Yoso Kali. Di sini namanya desa Kalioso ini. Kali ini, Yoso Kali ini. Sempat terhenti 7 tahun lamanya, tradisi tari hak-hakan kembali dihidupkan oleh para generasi penerus Dusun Kalioso Desa Tegal Ombo Kalikajar pada tahun 2022 ini dalam rangkaian acara Merti Dusun Kalioso Senin 22 Agustus kemarin. Merti dusun tersebut hanya boleh diselenggarakan pada bulan Suro saja, yang rencananya akan rutin digelar tiap 2 tahun sekali. Persiapan panjang dilakukan mulai dari hari Sabtu, malam Minggu Wage, hingga hari Senin. Uniknya, kekayaan budaya luhur tari hak-hakan ini hanya ada 2 di Indonesia, yaitu di Dusun Kalioso Wonosobo dan di daerah istimewa Yogyakarta. Wah, hal ini menandakan bahwa Wonosobo the Soul of Java memang layak dijadikan slogan dari kota dingin ini ya Konco. Tak hanya tari hak-hakan, dalam Merti Dusun Kalioso Desa Tegal Ombo Kalikajar tersebut terdapat beberapa ritual, acara, dan pertunjukan kesenian lainnya pula. Salah satunya adalah tayub. Kesenian tayub dimulai pada pagi hari hingga jam 6 sore. Usai sholat subuh, 5 orang yang dituakan masyarakat sekitar pergi menuju Bendungan Budo sebagai sumber irigasi utama desa. Di sana, para tetua memberikan sesajen kepada roh leluhur dan wajib kembali sebelum matahari terbit. Dijadwalkan mulai pukul 7 pagi, tari hak-hakan berlangsung selama 11 jam non-stop. Wow, luar biasa ya. Tari ini ditarikan oleh orang-orang yang sama tanpa boleh keluar dari lingkaran hingga memasuki kondisi entrance atau kerasukan, dan tari akan berakhir menjelang maghrib.
Tari yang ditarikan tanpa jeda tersebut hanya memberikan kesempatan untuk para penarinya duduk sejenak sembari menyerukan bunyi-bunyian dari potongan bambu berbentuk tabung sebagai simbol pengaliran sumber air untuk irigasi di Dusun Kaliyoso pada zaman dahulu kala. Ingin menonton itu jan melanggar sing peraturan itu jan bensak nono kok sang lemes mboten sing ana apa di Tenggriya. Tapi tenang konco, para penari hak-hakan tentu tetap diperbolehkan izin ke toilet ataupun beribadah. Lalu wajib kembali ke lingkaran untuk melanjutkan kembali tariannya. Nah, kan buat nonton. Soalnya kan termasuk seni Buddha sih, Den. Caranya 5 waktu kan yang antaranya. Tidak seperti sekarang. Dahulu yang dapat mengikuti tari hak-hakan ini hanyalah penduduk yang memiliki tanah di Dusun Kaliyoso, yakni sekitar 61 orang. Dan bila sebelumnya tari hak-hakan mengikut sertakan pula anak-anak, pada tahun ini tradisi tersebut hanya boleh diikuti oleh warga laki-laki berusia 17 tahun ke atas guna menjaga nilai-nilai sejarah dan kesakralan kesenian luhur Dusun Kaliyoso ini. Betul mesti saontane ngene men. Nah waktu hari ini nah mesti onten kudu sedang liwan niku. Berikutnya, acara dilanjutkan dengan pertunjukan wayang pada hari Selasa hingga malam Rabu. Lenggeran di hari Kamis, lalu ditutup dengan sholawat pada malam Jumatnya. Berbeda dengan ritual pada tahun-tahun sebelumnya, Merti Dusun Kaliyoso pada tahun ini juga ditambahi dengan kegiatan sedekah bumi dari tanah seluas 200 hektar lebih sebagai wujud syukur masyarakat akan hasil bumi yang melimpah. Sedekah tersebut dilaksanakan pada malam Minggu Waginya. Kemari kalah jeneng ini lah. Dan syukur bisa pada sukses kafe raya. Macam orang kurang niku. Ke depan iki. Iya kan iku bener nggih. Pas kula karo nanti saya nyambung malih. Kita ini ku malih. Sampeyan kena ganti lah. Sampai kapan niku kudu nek asal niku di desa kudu nganggo niku. Taris banten wayang, banten ladang niku kudu niku. Harapan dari masyarakat Desa Tegalombo, terutama Kaliyoso, kalau bisa diselenggarakan sekitar 2 tahun atau sampai 4 tahun sekali. Ini melihat situasional masyarakat. Walaupun dari hasil bumi itu sendiri, kayak palawija dan sayur mayur dan sebagainya, harganya belum bisa menentu dan masih sangat-sangat prihatin sekali. Ini menjadi harapan masyarakat ke depannya agar pemerintah daerah sendiri melalui subsidi dari pupuk maupun dari istilahnya obat-obatan dan sebagainya masih diharapkan guna mensejahterakan masyarakat.